Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Fatmawati dari kelas 5 Ekonomi Syariah F dengan NIM 1917201133. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengertian, jenis, hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Langsung saja masuk pada poin pertama, yaitu pengertian penawaran. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain harga barang, tingkat teknologi, jumlah produsen di pasar, harga bahan baku, serta harapan spekulasi atau perkiraan. Di antara faktor-faktor tersebut, harga barang dianggap sebagai faktor terpenting dan sering dijadikan acuan untuk melakukan analisis penawaran. Sedangkan faktor teknologi akan mempengaruhi output barang atau jasa yang akan dihasilkan. Semakin tinggi teknologi, semakin cepat barang dihasilkan, maka semakin besar pula penawaran yang terjadi. Poin berikutnya, jenis-jenis penawaran. Ada dua jenis penawaran, yaitu penawaran individu dan penawaran pasar. Penawaran individu adalah jumlah barang dan atau jasa yang ditawarkan seorang penjual atau produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. Sedangkan penawaran pasar yaitu jumlah barang dan jasa yang ditawarkan sekelompok penjual atau beberapa orang produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. Poin selanjutnya, hukum penawaran. Hukum penawaran menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga secara berbanding lurus. Dengan demikian, bunyi hukum penawaran yaitu semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Hukum penawaran akan berlaku apabila faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran tidak berubah atau ceteris paribus. Poin terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Penawaran dan produksi mempunyai hubungan yang sangat erat. Hal-hal yang mendorong penghambatan kegiatan produksi berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika harga barang yang ditawarkan turun, jumlah barang yang ditawarkan penjual juga akan turun. Misalnya, jika harga sabun mandi meningkat dari Rp1.500 menjadi Rp2.000, maka jumlah sabun mandi yang penjual tawarkan akan meningkat pula. Yang kedua, harga barang pengganti. Apabila harga pengganti meningkat, maka penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Penjual berharap konsumen akan beralih dari barang pengganti ke barang lain yang ditawarkan karena harganya lebih rendah. Contohnya, harga kopi meningkat menyebabkan harga barang penggantinya yaitu teh lebih rendah, sehingga penjual lebih banyak menjual teh. Faktor yang ketiga yaitu biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Apabila biaya-biaya produksi meningkat, maka harga barang-barang diproduksi akan tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Hal ini disebabkan karena produsen tidak mau rugi. Sebaliknya, jika biaya produksi turun, maka produsen akan meningkatkan produksinya. Dengan demikian, penawaran juga akan meningkat. Yang keempat, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, menggunakan mesin-mesin modern akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Misalnya,
Untuk menghasilkan 1 kg gula pasir, biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan manis sebesar Rp4.000. Harga jualnya sebesar Rp7.500 per kilogram. Namun, dengan menggunakan mesin yang lebih modern, perusahaan manis mampu menekan biaya produksi menjadi Rp3.000. Harga jual untuk setiap 1 kilogramnya tetap, yaitu Rp7.500. Dengan demikian, perusahaan manis dapat memproduksi gula pasir lebih banyak. Faktor yang kelima yaitu pajak. Pajak yang merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika suatu barang tersebut menjadi tinggi, akibatnya permintaan akan berkurang sehingga penawaran juga akan berkurang. Dan faktor yang terakhir yaitu perkiraan harga pada masa depan. Perkiraan harga pada masa datang sangat berpengaruh besar kecilnya jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya pada krisis ekonomi, harga-harga barang dan jasa naik sementara penghasilan relatif tetap. Akibatnya perusahaan akan mengurangi jumlah produksi barang dan jasa karena takut tidak laku. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.